Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang perbedaan persepsi tenaga kesehatan terhadap penyakit kusta. Jadi materi ini terpicu karena beberapa pertanyaan yang masuk di inbox Facebook saya setelah menyimak video saya, video tutorial penyakit kusta yang ada di YouTube saya. Lalu pasien-pasien tersebut konsul ke tenaga kesehatan yang ada di lingkungannya, yang ada di daerahnya. Misalkan konsul ke programmer puskesmas kusta, lalu ke rumah sakit mungkin. Nah, di situ ternyata dia menjumpai beberapa perbedaan persepsi. Tenaga kesehatan di sana beda dengan apa yang saya katakan di video tutorial kusta, atau apa yang saya sampaikan saat teman-teman itu pada konsul di inbox Facebook saya. Loh, kok begini ya? Kata Kak Johan itu reaksi, tetapi begitu konsul di puskesmas katanya bukan reaksi. Kata Kak Johan reaksi berat, tetapi begitu konsul ke puskesmas katanya reaksi ringan. Nah, saya tahu hal-hal seperti ini membuat kalian galau, membuat kalian bahkan mungkin takut. Takutnya kan begini, misalkan kata saya itu reaksi berat, tetapi kata puskesmas tempat sana adalah reaksi ringan. Saya bilang, wah itu reaksi berat, kalau nggak diobati Anda bisa cacat. Nah, tentunya itu membuat kamu semuanya galau dan takut, ya kan? Takut terjadi apa-apa. Nah, sebenarnya perbedaan pendapat ini terjadi karena apa? Yang pertama, Anda konsul ke saya melalui media foto, ya kan? Nah, sedangkan Anda konsul ke programmer puskesmas Anda setempat itu menggunakan pemeriksaan langsung, inspeksi, pemeriksaan lapang pandang atau ketemu tatap muka dan dilihat kelainan kulitnya seperti apa. Sebenarnya semua kelainan kulit menurut standar pemeriksaan fisiknya itu harus inspeksi, Mas. Itu standarnya seperti itu. Inspeksi berarti ketemu langsung, dilihat kelainan kulitnya seperti apa. Jadi si tenaga kesehatan yang melihat menggunakan matanya langsung melihat kulit Anda. Itu standar pemeriksaan kelainan kulit itu seperti itu. Lah kalau Anda konsul ke saya menggunakan media foto, itu bisa saja terjadi distorsi gambarnya, warnanya, ya. Terus Anda tidak standar mungkin pencahayaannya. Terus belum lagi bicara mutu dari kamera Anda seperti apa, kualitasnya, berapa megapiksel dan sebagainya. Lah tentunya informasinya bisa terdistorsi, bisa mengalami perubahan. Akhirnya apa? Ya kurang valid. Jadi kalau mau bicara validitas antara hasil pemeriksaan yang inspeksi dengan Anda kirim foto ke saya, tentunya lebih valid yang inspeksi langsung. Jadi, informasi yang Anda berikan ke saya bisa saja kurang valid. Disitulah saya merasa keputusan yang saya ambil bisa jadi tidak valid juga, gitu. Ya, jadi kalau Anda membandingkan lebih valid mana antara pemeriksaan saya dengan pemeriksaan inspeksi langsung dengan nakes di tempat Anda, kalau cara mendapatkan datanya lebih valid dengan cara inspeksi, cara mendapatkan datanya ya. Tetapi bagaimana keputusannya bisa jadi beda. Cara menilainya bisa jadi beda. Ya, beda lagi tuh, beda urusan. Tapi ini lagi bicara data dulu. Data yang saya peroleh hasil konsultasi Anda ke saya melalui foto itu bisa jadi itu tidak valid. Tetapi kalau inspeksi itu sangat valid karena datanya ketemu langsung gitu. Terus, penyebab yang kedua, kenapa bisa multi perspektif? Bisa beda perspektif antara saya dengan tenaga kesehatan di Anda, yaitu karena pemeriksaannya komprehensif atau tidaknya, comprehensiveness atau kelengkapannya, keutuhan pemeriksaannya, terus intensifnya itu beda antara Anda konsul ke saya dengan Anda ke tenaga kesehatan di lingkungan Anda. Pemeriksaannya kalau Anda ke saya itu kan hanya melalui foto. Terus tanya jawab kita juga terbatas waktunya. Tanya jawab kita juga melalui ketikan, ya kan? Beda kalau Anda periksa langsung ke tenaga kesehatan Anda di sana, ngobrol lama, bisa melakukan observasi langsung, menggali atau anamnesa juga bisa panjang lebar ngomongnya, wawancara langsung, terus misalkan bisa menggali informasi lebih jauh tentang riwayatnya juga, tentang tanda-tanda yang lain ada atau tidak dan sebagainya. Sementara Anda konsul ke saya sudah waktunya terbatas, melalui ketikan ya otomatis kalau dibandingkan lebih komprehensif mana pemeriksaan antara Anda dengan saya dengan Anda dengan nakes di tempat Anda, tentunya lebih komprehensif Anda dengan tenaga kesehatan di tempat Anda. Nah, dari sini saja
Bisa aja beda. Maksudnya begini, bisa saja ada informasi-informasi lain yang tidak terbuka, yang tidak dibuka oleh Anda kepada saya, yang tidak diinformasikan kepada saya. Misalkan tanda dan gejala lain, misalkan ada bercak lain yang tersembunyi, misalkan ada rasa nyeri yang lain yang tidak sempat Anda katakan ke saya. Sehingga saya mengambil penilaian, saya mengambil keputusan, saya memberikan advice atau saran-saran dari hasil pemeriksaan saya kepada Anda yang benar-benar terbatas dan tidak komprehensif. Di situ saya mengalami sebuah kondisi yang ya terus terang saja kurang memenuhi standar seperti itu. Yang namanya pemeriksaan itu kan harusnya ya holistik gitu kan. Kita cuma ngobrol juga cuma sebentar, lalu saya ngambil keputusan. Bisa jadi di situ saya keliru ngambil keputusan karena keliru menilai itu. Nah, itu perbedaannya ya. Yang satu data, yang kedua adalah komprehensivitasnya seperti itu. Lalu beda persepsi. Yang ketiga adalah penyebabnya karena tingkat pendidikan. Maksudnya adalah tingkat pendidikan dari si subjek pemeriksanya antara saya dan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Anda. Tidak semua tenaga kesehatan terpapar materi atau skill untuk melakukan pemeriksaan kusta. Dari tingkat pendidikannya, pelatihannya beda-beda. Dulu saya pelatihan di Makassar selama 2 minggu. Pelatihan kusta aja beda-beda versinya. Ada yang cuma 1 minggu. Berarti lebih padat lagi kan? Otomatis pendalaman materi, kualitas kuantitas materi yang didapatkan beda antara yang seminggu dengan yang 2 minggu. Ada juga yang hanya OJT doang. OJT itu on the job training. Kayak saya di Kabupaten Tegal juga mengadakan OJT setiap tahunnya. OJT itu ya paling 1 kali pertemuan sehari itu saja. Lah yang namanya pertemuan sehari paling saya hanya menyampaikan yang penting-penting saja. Biasanya kalau OJT itu ya lebih penekannya kepada petugas-petugas kusta baru, dan skill yang diberikan ya paling gitu-gitu aja, yaitu tentang bagaimana penemuan bercak, bagaimana mengenali bercak, bagaimana tes mati rasa pada bercak. Paling itu saja yang penting untuk penemuan kasus. Jadi tidak OJT dengan skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang lain, ilmu-ilmu yang lain yang lebih mendalam tentang reaksi dan sebagainya. Nggak sempat bahas reaksi, Mas. Nah, tentunya ini akan berimbas pada sangat beda jauhnya level pendidikan dan keterampilan petugas puskesmas, petugas kusta pada khususnya ya spesifiknya. Jadi petugas kusta antara puskesmas yang satu dengan yang lain bisa aja beda. Apalagi antar daerah yang kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain ya beda jauh bisa seperti itu. Nah, saya sudah pernah membuat video tentang kompetensi petugas kusta. Anda ketik Bagus Johan Maulana kompetensi petugas kusta. Di situ saya panjang lebar juga ngomong tentang fakta yang terjadi, bagaimana sih pengembangan SDM tentang kusta di Indonesia. Ya jelas itu beda antara pelosok yang satu dengan pelosok yang lain. Saya kira ini juga belum merata ya, semua petugas puskesmas itu terpapar pelatihan, karena pelatihan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi gitu guys, saya ngomong apa adanya karena ya berdasarkan ilmu yang saya tahu, ya kan. Saya jadi petugas swasor kusta dari 2018 sampai dengan sekarang 5 tahun. Beda pengalaman juga beda nanti, mengenali detail mengenali reaksinya, terus bagaimana kita lebih rinci mengenal tanda-tanda gejala dari reaksi seperti apa, lalu kepekaan kita dalam mengenali bercak saja beda kalau beda pengalaman, Mas. Jadi jam terbang itu juga mempengaruhi, karena pengalaman juga mengajarkan banyak hal ke kita, seperti itu. Dari pengalaman sudah beda, dari pembekalan materi sudah beda. Begitulah akhirnya tercipta sebuah perbedaan-perbedaan di antara tenaga kesehatan tentang penyakit kusta gitu, Mas. Oke, sekarang bahas solusinya. Lah terus gimana nih kalau misalkan konsultasi ke Kak Johan kok hasilnya A, tetapi kok konsultasi ke tenaga kesehatan di lingkungan saya kok hasilnya B? Yang benar yang mana? Yang mau saya ikuti yang mana? Saya jadi galau. Nah, jadi gini, Mas. Tadi di beberapa titik saya mengalami merasa saya kurang kuat, saya kurang lemah karena kurang komprehensif dalam memeriksa, karena memeriksanya juga bukan inspeksi secara langsung. Artinya saya mengakui posisi saya bisa salah loh, Mas. Salah mengambil keputusan, salah menilai. Yes, saya akui di situ bisa saja terjadi seperti itu. Saya yang salah, yang benar adalah petugas puskesmas yang ada di lingkungan Anda. Jadi saya nggak mentang-mentang aku paling benar gitu ya, karena saya sudah
belajar selama 5 tahun, saya sudah pelatihan wasor, lalu saya menyalahkan semua tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Anda. Belum tentu, Mas. Bisa jadi petugas puskesmas di Anda itu lebih benar, karena tadi pemeriksaannya juga komprehensif, lalu melihat secara langsung, inspeksi, sehingga datanya lebih valid gitu. Data lebih valid, pemeriksaannya lebih lengkap, lebih holistik. Nah, otomatis keputusan yang diambil bisa aja lebih benar gitu. Nah, caranya mengetahui bagaimana? Caranya cross check bagaimana? Ya, Anda tanya dong kalau misalkan ada perbedaan pendapat antara saya dengan petugas puskesmas di Anda. Anda boleh loh bertanya sebagai pasien. Anda punya hak mendapatkan informasi terkait dengan penyakit yang Anda alami. Nah, Anda boleh loh misalkan menanyakan sesuatu, misalkan, ini bukannya begini, Pak. Kenapa sih keputusan di puskesmas misalkan mengatakan bahwa ini bukan reaksi, padahal kata Pak Johan itu reaksi misalkan. Anda boleh bertanya, bukannya begini, Pak, bukannya kalau tanda-tanda merah seperti ini merupakan reaksi gitu. Nah, di sana alasannya apa? Kalau misalkan petugas puskesmasmu di sana memiliki argumen yang logis dan juga punya referensi, bisa dipercaya, punya reputasi dan sebagainya, ya silahkan percayai gitu. Artinya bisa jadi saya yang keliru. Yang benar adalah petugas puskesmasmu. Ikutilah anjurannya, saran-sarannya dan sebagainya. Yang namanya orang kesehatan juga memberikan saran-saran, itu kan juga tanggung jawab, ya kan? Kalau sudah ada yang tanggung jawab, lalu anamnesanya hasilnya itu juga berdasarkan bukti-bukti yang kuat, keilmuan yang cukup, ya sudah, Anda nurut saja ke dia gitu loh. Nggak harus Anda membenarkan saya 100%. Lalu bagaimana caranya, harus yang benar adalah saya gitu kan, nggak seperti itu. Lalu misalkan kalau sudah ada bukti-bukti yang kuat atau argumentasi yang kuat dari petugas puskesmas di tempat Anda, ya sudah, Anda bisa percaya. Kalau misalkan kok kurang meyakinkan dan sebagainya, bagaimana? Kalau Anda misalkan masih percayanya ke saya misalkan, gimana nih kalau seperti ini caranya? Kalau mau percaya sama saya, sedangkan tadi saya katakan saya pemeriksanya aja nggak komprehensif, masih bisa diragukan lagi. Nah, kalau bingung seperti itu, Anda lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi levelnya, yaitu yang ada dokter spesialis kulitnya. Nih, kalau misalkan Anda bingung, Anda cari rumah sakit tipe C ya, yang ada dokter spesialis kulitnya. Jadi ranahnya Kusta itu ranahnya spesialis kulit. Anda nanti periksanya ke polikulit, Anda konsultasi. Nah, kalau sudah spesialis kulit yang bicara, spesialis kulit yang menganamnesa, yang menyimpulkan, yang memaknai, yang memberi advice, saya pasti manut. Ya, Anda kan sering kan konsul ke saya terus bilang, kata spesialis kulit saya begini, Pak. Bagaimana? Yes, saya pasti manut. Kalau spesialis kulit sudah bicara, saya pasti manut karena ilmunya lebih tinggi, lebih spesifik, lebih terspesialisasi, berarti artinya lebih dalam daripada saya yang hanya seorang wasor atau wakil advisor. Jadi gitu guys, kalau misalkan saya diberi obat oleh spesialis begini, gimana pendapatnya? Kan sering saya bilang no comment. Kalau itu yang memberikan udah spesialis, manut saja seperti itu. Itu kalau Anda bingung itu seperti itu ya. Artinya saya tidak akan selalu membenturkan argumentasi saya dengan tenaga kesehatan di Anda. Bukan berarti nanti dibenturkan siapa yang menang. Ya nggak harus seperti itu. Kalau masing-masing punya dasar, ya sudah, Anda yakinnya yang mana, seperti itu. Toh tenaga kesehatan juga tanggung jawab atas hasil pemeriksaan, atas saran-sarannya, seperti itu. Ya, itu kembalikan ke Anda lagi nih, lebih mantapnya kemana, seperti itu. Saya juga nggak ngaku paling benar seperti itu, karena saya memiliki keterbatasan tadi, pemeriksaan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.